Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Naskurullah azza wa jalla nastati an nu'addiya salatal ashri jama'atan salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul anbiya wa imamur rusul. Wa sawfa nastamir an bahthi kitab Taysir al-Fiqh alladhi allafahu Dr. Yusuf Al-Qardawi. Wa nahnu laqad balagna fi mawdu'i ma yujabul qada'u wal kafarah. Jadi yang diwajibkan untuk mengqadha salat sekaligus mendapatkan kafarah, penebusan dosa, kafarah. Siapa sih yang mendapatkan ataupun yang wajib mengqadha sekaligus mendapatkan kafarah? Kalau mungkin kemarin ada beberapa uzur yang mungkin hanya diwajibkan untuk mengqadha saja, akan tapi pada kali ini juga diwajibkan untuk mendapatkan yang namanya kafarah. Siapa itu? Yaitu orang yang melakukan jima ataupun bersetubuh antara suami istri di siang hari, maka wajibnya adalah wajib mengqadha sekaligus wajib membayar kafarah. Nah, ini menurut mayoritas jumhur ulama. Nah, adapun dalilnya ini yang diriwayatkan Abu Hurairah, anna rajulan ja'ilan nabi faqala halaktu ya Rasulullah. Jadi suatu ketika datang seorang nabi kemudian berkata, wahai Rasulullah, celakalah aku. Wa ma halakta. Nah, kenapa kamu celaka? Anna rajulan waqatu ala imraati fi Ramadan. Artinya aku telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, tepatnya di siang hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajid ma tu'tiku raqabatan. Apakah kamu dapat melakukan ataupun dapat membebaskan raqabah, yaitu budak perempuan? Maka si pemuda tadi bilang, la, sesungguhnya saya tidak mampu untuk memerdekakan yang namanya budak perempuan. Faqala fal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini. Maka Rasulullah, jikalau kamu tidak bisa memerdekakan budak perempuan, maka puasalah 2 bulan berturut-turut. Kalau Ramadan itu 1 bulan berturut-turut. Kalau kafarah bagi yang jima itu wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kata pemuda tadi, la, qala la. Jadi pemuda tadi merasa tidak bisa melakukan puasa selama 2 bulan. Terus kemudian Rasulullah bersabda, qala fahal tastati ma tut'imu sittina miskinan. Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang-orang miskin? Kata pemuda tadi tidak. Nah, tapi kemudian karena memang pemuda ini sejatinya adalah orang yang paling miskin, tidak memiliki apa-apa, maka kemudian Rasulullah SAW mengambilkan yang namanya kurma, Fa'atan Nabi
bi'arokin fihi tamrun. Jadi Rasulullah SAW itu membawa batang yang mana terdapat kurma. Jadi Rasulullah yang membawakan, dikasihlah kepada pemuda tadi untuk dapat membayar, ya, untuk dapat membayar kafarohnya berupa memberi 60 orang miskin, ya, untuk memberi makan. Kemudian kata pemuda tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu adalah, kepada siapa aku akan memberikan ini, padahal aku dan keluargaku adalah orang yang paling miskin, ya, di kota tersebut. Maka kata Rasulullah, adalah, ya, kamu berikan saja kepada siapa, keluargamu, ya, karena memang tidak mendapati orang yang paling miskin atau yang paling fakir di kota tersebut. Maka Rasulullah berkata, idhab fa'at'imuhu ahlaka, maka berikanlah ini kepada keluargamu. Nah, ini menjadi landasan ketika membayar kafaroh bagi yang telah melanggar ataupun yang melakukan jima di siang hari. Nah, apakah kafaroh tersebut itu harus sesuai dengan urutan tadi atau boleh milih? Harus sesuai urutan tadi. Yang pertama itu adalah memerdekakan yang namanya budak, terus yang kedua adalah memberi makan seorang 60 miskin, ya, puasa dulu, ya, puasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi 60 miskin. Nah, atau boleh pilihan, terserah, saya mau milih, misalkan saya melanggar, apakah saya boleh langsung memilih memberi makan gitu saja. Nah, ini menurut jumhur ulama itu wajib sesuai dengan tartib, ya, jadi sesuai dengan urutan tadi. Kalau misalkan benar-benar itu dari yang pertama membayar kafarah itu benar-benar sudah nggak mampu, baru boleh yang namanya, ya, tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau misalkan 2 bulan berturut-turut ini sudah nggak bisa, nggak mampu, nah, maka boleh memberi 60 orang miskin, ya, untuk memberi makan. Ini menurut jumhur ulama. Adapun yang boleh secara pilihan, yaitu boleh memilih terserah, itu menurut mazhabnya Imam Malik. Ya, apa landasannya? Ya, landasannya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani An-Zuhri an Hamid ibni Abdurrahman ibni an Abi Hurairah. Ya, anna rajulan aftara yauman min Ramadhana fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayukaffira bi'utski raqabatin ayyasuma syahraini au yut'ima sitina miskin. Nah, jadi di sini menggunakan kata au. Artinya kalau au kan atau, artinya pilihan. Jadi boleh memilih. Ini yang dijadikan landasan bagi Imam Malik bahwasanya pembayaran kafaroh ini bisa dilakukan pilihan, bebas memilih. Nah, sedangkan jumhur ulama tadi wajib sesuai dengan urutan tadi. Terus kemudian, nah, adapun menurut jumhur ulama, wa dhahaba jumhur annal mar'ata war rajula sawaun fi wujubil kafarati alaihima. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya baik yang laki-laki ataupun suami istri yang telah melanggar itu, yang telah melakukan jima di siang hari itu, kedua-duanya wajib untuk membayar kafaroh, baik laki-laki maupun perempuan. Madama qad ta'ammadal jima. Jadi ini sudah, karena memang sudah ada maksud untuk ataupun berniat melakukan hal itu di siang hari.
kalaupun misalnya karena memang ada alasan lupa ataupun nisyan, ya, jadi melakukan perbuatan tersebut karena alasan lupa, atau mungkin karena keterpaksaan, ya, misalkan yang perempuan dipaksa oleh suaminya gitu. Nah, ini bahwasanya yang wajib membayar kafaroh itu adalah bagi yang laki-laki. Kalaupun yang perempuan itu tidak wajib membayar kafaroh, akan tetapi cukup untuk mengqadha ataupun mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, adapun mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau tadi kan jumhur itu baik laki-laki maupun perempuan itu wajib bayar kafaroh ketika ada niatan ataupun memang sudah berniat melakukan perbuatan jima di siang hari. Nah, adapun alasan kalau tidak, ya, lupa ataupun karena keterpaksaan, maka yang wajib adalah laki-laki. Tapi menurut Imam Syafi'i, baik yang terpaksa, ada keterpaksaan ataupun karena sudah berniat melakukan hal tersebut di siang hari, yang diwajibkan hanya laki-laki saja, ya, perempuan tidak wajib, ya, cukup mengqadha, ya. Jadi entah itu alasan ada niat atau enggak, ya, jadi yang wajib cuma laki-laki. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian adapun dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaral wata fi Ramadana ayyutika raqabatan walam ya'muru fil mar'ati bi syai'in ma'allamahu biwujudi dzalika minha. Jadi adapun dalilnya itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan wato, ya, karena memang alasan tadi, ayu tikorokobatan, untuk membayar kafaroh berupa memerdekakan budak perempuan. Nah, tapi hanya wato saja, yang istrinya tidak diperintah oleh Rasulullah. Hal ini yang menandakan bahwasanya yang wajib untuk membayar kafaroh cuma laki-laki. Nah, terus kemudian iftarus shaim amadan bi ghairil jima'. Nah, gimana sih kalaupun ada seseorang itu yang tidak berpuasa ataupun membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa alasan jima' tadi. Nah, idza aftara shaimu fi naharin Ramadan amadan bi ghairil jima'i min ghairi udrin, tanpa ada sebab ataupun alasan tertentu, tanpa ada udzur, faqad irtakaba itsman adiman, maka seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang, ya, itsman adiman, perbuatan dosa yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita di sini, ya, dengan sengaja tidak berpuasa ataupun, ya, secara sembunyi-sembunyi gitu minum air elasba gitu. Nah, jadi itu di dalam buku ini disebutkan bahwasanya telah melakukan dosa besar. Ya, jadi jangan sampai, entah itu berupa makanan, ya, makanan ataupun minuman, ya, ataupun rokok misalkan, ya, au dukhanan, yaitu telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Terus bahwasanya bagi yang menemukan hal tersebut, ya, wa ala waliyil amr, jadi orang-orang yang ataupun stakeholder ataupun para pemangku, misalkan kalau di sini ada teman-teman ataupun yang mudabir yang menemukan hal tersebut, itu wajib menegurnya, wajib menegurnya. Idza balagha dzalika ayya
aya'zuruhu wa yu'adzibahu. Jadi memberi sanksi juga. Nah, ini merupakan keharusan. Ya. Terus adapun apakah wajib kafaroh bagi yang tidak berpuasa dengan sengaja? Apakah wajib kafaroh? Tidak. Karena memang kafaroh ini asalnya secara dalil itu adanya untuk yang melakukan jima saja. Nah, adapun yang secara membatalkan puasa secara sengaja itu tidak diwajibkan kafaroh, akan tapi dijatuhkan tadi dia telah melakukan dosa besar, sekaligus dia itu wajib mengkodoknya, ya, wajib mengkodok. Ya. Kalaupun tadi bahwasanya yang udzur saja, memiliki udzur itu saja wajib mengkodok, apalagi yang secara sengaja tidak berpuasa itu wajib juga mengkodoknya. Ya. Misalkan di siang hari misalkan, jam 1 panas-panas mokel. Nah, jadi wajib mengkodok sekaligus ketika selesai melakukan hal tersebut, ya, misalkan makan apa gitu. Itu setelah makan itu juga diwajibkan untuk meneruskan puasanya. Nah, jadi walaupun sudah mokel gitu, itu masih wajib setelah melakukan mokel. Nah, itu masih wajib untuk melanjutkan puasanya. Imsak masih harus menahan sampai terbenamnya matahari. Ya, mungkin itu beberapa hal. Ya, ini menurut jumhur ya. Menurut jumhur. Adapun menurut ulama salaf, ya, salafi itu mengatakan memisalkan bahwasanya karena syahwat perut itu sama dengan syahwat kemaluan, maka juga diwajibkan untuk membayar kafaroh. Nah, ini ada dua pendapat. Tapi kalau yang jumhur tadi tidak wajib untuk membayar kafaroh. Nah, adapun yang membayar kafaroh juga ini menurut salaf, misalkan mazhab Abu Hanifah, ya, wal Auza'i wa Tsauri wa Ishaq, dan mungkin yang terkenal adalah mazhab Malik. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan pedoman dalam melaksanakan puasa. Ya, semoga apa yang kita bahas pada sore kali ini bermanfaat bagi saya ataupun antum semuanya. Hayya bina nahtatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran mini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.